Ayah Bunda, yuk belajar bersama. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Mereka adalah guru-guru yang mengajar di SMP. SMP di mana? SMP Berbudi, Yogyakarta. Ya, boleh dong memperkenalkan satu-satu. Jadi saya tidak perlu menyebutkan namanya. Oke. Mulai dari sisi kiri saya. Hai Ayah Bunda, saya dengan Miss Silvi, prinsipal dari SMP Berbudi Yogyakarta. Selanjutnya siapa nih? Hai Ayah Bunda, perkenalkan namaku Miss Arum. Oke, halo Ayah Bunda, kenalin nama aku Miss Dewi. Oke, Miss Silvi, prinsipal SMP Ya. Berbudi Jogja, Miss Arum, guru bahasa Inggris, dan Miss Dewi, Math and Science Math teacher. and Science. Oke, ada beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya. Saya bilang panggil teman-teman aja ya, Iya. nggak usah Miss atau Bu Iya. gitu ya, supaya lebih akrab gitu ya. Bener. Kita tahu nih teman-teman ini mengajar Gen Alpha Alpha, ya, betul. gitu. Kita tahu Gen Alpha pastinya teknologi melebihi Gen Y, Gen Z Betul. gitu ya. Mamanya mungkin ya mereka Gen Y ya, dan eyangnya Gen X gitu. Oke, lalu bagaimana teman-teman meramu kurikulum yang ada dan menjadikan kurikulum itu asik gitu loh. Kurikulum yang tidak membosankan. Karena kalau sekedar pengetahuan, anak-anak scroll, anak-anak cari, wow, AI sangat mendukung mereka mendapatkan informasi. Oke, gimana nih dari Miss Silvi nih, prinsipalnya? Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita bersama ya Bu Iya. ya. Kalau untuk saat ini kurikulum yang terlalu monoton tentunya akan ditinggalkan juga nih Bu, karena perkembangan teknologi akan terus bergulir. Nah, kami di sini meramu kurikulumnya itu menggunakan metode fun learning juga nih Bu. Oh, Fun learning menarik, nggak hanya di jajaran bawah ya Bu, PAUD SD aja, tapi SMP juga ternyata harus juga kita kembangkan melalui fun learning juga. Apa itu Oke. fun learning? Karena pembelajaran kita ramu melalui kurikulum kita itu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Kenapa tujuannya seperti itu? Supaya anak itu datang ke sekolah dengan motivasi yang happy dan juga oke. selalu pengen ke sekolah. Dengan cara apa? Dengan pembelajaran yang tidak monoton satu arah aja. Misalnya di kelas klasikal seperti itu. Nah, di sini kita meramu bahwa di kelas itu juga menyenangkan dengan apa? Dengan misalnya membuat suasana kelas berbeda setiap hari. Oh, Misalnya nih, satu guru, misalnya Miss Dewi masuk kelas dengan posisi letter U gitu. Oh, oke. Jadi intinya Dengan- adalah nggak ada nih ya anak-anak yang malas bangun tidur nggak mau Nah, sekolah ya? Iya dong. Dengan pembelajaran Itu penting kalau orang tua kelompok, ya marah-marah. gitu. Aduh. Dan pembelajaran tidak hanya dalam kelas Bu, oke. bisa juga dengan di luar kelas juga. begitu. Tidak hanya di dalam kelas terus, tapi bisa mencari media-media pembelajaran di luar kelas juga. Oh, oke. Nah, Gitu. sekarang kalau prakteknya, Nah. karena Miss Arum English teacher kan? Oke, gimana prakteknya? Nah ini dia Miss, suatu tantangan ya sebagai seorang guru di Oke. 2026 ini dengan mengajar anak-anak yang tentu saja sudah mengenal AI, sudah mengenal Iya. media yang sangat ini ya semakin canggih ya, sangat masif banget. Tapi peran guru itu masih belum tergantikan, terutama guru-guru yang kreatif. Jadi memang harus kita itu menyediakan bahan ajar, juga approach yang sangat menarik untuk anak-anak begitu. Jadi setiap pertemuannya itu kita jangan monoton. Kalau kita flashback ke 10-20 tahun yang lalu mungkin itu ya, Ya, Miss, ya. sangat mungkin guru itu sebagai center. Tapi kalau sekarang dengan juga kurikulum kita dengan deep learning, kurikulum merdeka, itu kita harus bisa membuat anak-anak itu merdeka belajar. Jadi sumber belajar itu juga tidak hanya dari guru, siswa pun juga bisa untuk Oke. explore. Iya. Ya, Nah, seperti Miss itu. Arum begini, kalau kita bicara bahasa Inggris, Yes. zaman dulu itu kan seringkali anak-anak itu jatuh di bahasa Inggris dan matematika seperti itu. betul. Tapi sebenarnya sejak generasi Z itu semuanya sudah dengan literasi bahasa Inggris gitu kan. Nah, sekarang kira-kira nih dengan sebagai guru bahasa Inggris gitu ya, apakah anak-anak itu juga
pastinya udah punya modal ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita memasukkan materi supaya anak-anak nggak bosan, itu sih saya udah tahu, itu sih saya udah bisa, speaking saya oke, gitu misalnya, gimana? Ya itu semakin karena mereka itu sudah bersentuhan dengan Inggris ya, main game, nonton YouTube, Benar. itu juga semakin kita harus memotivasi anak-anak. Berarti kalau kamu sudah bersentuhan seperti itu, dan kedepannya juga ini kan semua semakin harus membutuhkan Inggris yang baik ya Miss. Jadi ya memang saya sebagai guru itu juga memfasilitasi, dan anak-anak itu ini sih Miss mau diajak untuk ekspor, karena sekarang juga banyak sekali AI dan juga website-website yang kita bisa berikan ke anak-anak dengan sangat menarik gitu. Saya juga walaupun sudah ini ya, saya tuh masih explore lagi Miss. Ada banyak AI yang membuat anak-anak tuh wah terkesima banget. Saya pun juga terkesima. Kalau bisa dilihat tuh Google itu mengembangkan banyak sekali aplikasi Miss, itu yang membuat anak-anak tuh sangat senang gitu, karena sangat menarik gitu ya. Berarti murid belajar, guru belajar. Betul banget. Tidak oke. never stop learning. Oke. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya di Math and Science nih, Wah, gimana ini nih di Math. Iya. Oke, kami tahu ya Bu, kalau Gen Alpha ini hidup di dunia yang serba cepat, terus juga visual dan juga interaktif. Jadi memang peran guru itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi saya juga termasuknya Gen Z. Gen Z yang akan Muridnya belajar Gen Z. Alpha. Iya. Muridnya Gen Betul. Alpha. Bagaimana caranya supaya kita pembelajarannya secara interaktif begitu Ibu. Jadi untuk pembelajaran interaktif itu kan kita bisa memanfaatkan AI ya. Terus juga sebenarnya AI itu kan bukan bermaksud untuk memanjakan anak, tapi untuk guru itu bagaimana untuk mengaktifkan anak melalui pembelajaran yang interaktif seperti itu. Oke. Jadi nggak ada kan rumus matematik yang harusnya panjang terus disingkat-singkat jadi pendek sekali. Ya, oke. Dari tadi kita belajar atau berbicara gitu ya tentang AI, berbicara tentang teknologi gitu kan. Nah, kita kan tahu juga nih akhirnya nih perkembangan gadget yang sangat luar biasa cepatnya ya. Apalagi kalau kita tahu handphone yang satu tahun depan sudah ganti, tahun depan lagi sudah ganti begitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana anak-anak di SMP itu kan labil ya, gitu. Lalu menyikapi perkembangan tingkah laku gitu ya, kemudian sosial begitu dengan pegang gadgetnya atau dengan screen time-nya begitu. Apakah oke karena supaya teknologi tetap selalu melekat sehingga screen time juga tidak dibatasi, atau bagaimana nih kalau di sekolah? Atau anak-anak ada waktu-waktunya di mana tidak sama sekali memegang gadgetnya, atau gimana kebijakan sekolahnya? Nah, tentunya perkembangan digital nggak bisa dipungkiri ya Bu, tapi tentunya harus ada pengawasan dan juga pembatasan terkhusus di lingkungan sekolah gitu ya. Terutama di pagi hari tentunya kita akan membawa atau anak-anak diminta untuk mengumpulkan gadget dulu nih di awal, lalu dengan kesepakatan kelas yang ada, jika itu akan diberikan kembali jika ada guru yang ingin menggunakan itu menjadi media pembelajaran, itu baru diberikan, lalu akan dikembalikan lagi setelahnya gitu. Itu nanti masuk dalam kesepakatan kelas gitu Ibu. Sehingga mungkin kalau di rumah dia mungkin terlalu free ya, tapi di sekolah kita atur sedemikian rupa supaya anak itu paham bahwa perkembangan teknologi ini juga bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau memperkaya diri melalui edukasi seperti itu. Nah, kalau di sekolah sudah ada aturan, kapan screen time, kapan anak boleh ambil begitu ya. Lalu bagaimana sekolah kemudian mencoba berelasi dengan orang tua untuk hal ini? Artinya apakah ada aturan-aturan yang kemudian mengajak orang tua untuk bersama-sama mengatur tentang screen time untuk anak? Nah, ternyata kebijakan itu tidak hanya dari guru dan juga sekolah dan juga anak ya. Tentunya kalau peran orang tua itu juga sangat besar sekali, di mana kita membawa masalah ini saat di parents meeting ya Bu, sehingga kita juga bisa diskusi nih bersama, disosialisasikan bersama parents gitu. Ayo sama-sama nih parents, sekolah sudah ada kebijakan ini, harapannya juga di rumah bisa mengatur dengan baik sesuai dengan usia ya Bu ya. Oke. Nah,
Jadi ayah bunda di rumah jangan lupa selalu berkomunikasi dengan sekolah, Betul. ya, supaya ada kesamaan, Kesamaan rules-nya, sinergi, betul. inline antara sekolah dengan Parents yang di rumah. parents yang di rumah, Betul. dengan ayah bunda yang di rumah. Iya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Kita tahu bagaimana anak-anak SMP itu kan anak-anak yang labil ya, gitu. Kalau di dua kaki itu masih gonjang-ganjing gitu ya kakinya ya. Gitu, satu mau dianggap dewasa, satu lagi pasti anak-anak. Kalau lagi ada maunya aku masih anak-anak gitu ya kadang-kadang ya. Tapi kalau maunya misalnya aku mau sendiri, aku mau apa, dia mau minta dianggap sebagai dewasa. Nah, ini akhirnya kerap kali bersama dengan teman-temannya gitu ya, karena emosinya yang labil gitu, akhirnya suka ada gesekan gitu kan. Nah, gesekan yang terjadi di kelas kadang-kadang ya, atau saya tidak tahu nih apakah ada grupnya anak-anak nih gitu kan ya, kadang-kadang kan ada grup anak-anak kan ya gitu ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan konflik, dan konflik ini kadangkala akhirnya dianggap sebagai bully, atau memang akhirnya menjadi bully gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih guru menyikapi, karena pasti gurunya wali kelas juga dong ya. Iya, oke, dari Miss Arum gimana Miss Arum? Ya, betul banget, Miss. Jadi sebagai guru ini saya sudah ya malang melintang ya beberapa tahun ini, pengalaman saya sudah menjadi guru itu memang menghadapi apalagi yang remaja ya, itu gampang sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi mungkin dari 1A bilang A, 1B, jadi tidak Iya, terus akhirnya ada gesekan ya. akhirnya ada gesekan dan konflik itu ya wajar terjadi, apalagi kan anak-anak seusia mereka tuh masih egonya tinggi-tinggi, maunya menang, karena kan ya tadi dibilang sudah remaja, yang dewasa juga belum, tapi ya masih membawa trait anak-anaknya, jadi masih kadang tuh egonya saling gesek, aku maunya gini, aku maunya seperti ini, akhirnya tidak ketemu jalan tengah, akhirnya jadinya konflik. Ya bahkan sampai nanti kalau kita tidak selesaikan langsung di dalam kelas, itu bisa berimbasnya terbawa sampai ke rumah. Nah, itu kami, terutama kami yang jadi guru itu berharapnya ya kita tuh anak-anak itu terbuka. Jadi memang kami selalu dari awal memberikan pengertian bahwa anak-anak itu setiap ada apa lapor. Untuk kita juga punya telinga. Jadi sebagai guru tuh kita tidak hanya mengajar apa materi pelajaran saya bahasa Inggris, itu saya tidak hanya fokus mengajar, tapi saya juga sebagai seorang guru pendidik yang mendengarkan keluhan anak, cerita anak itu juga kami dengarkan. Sehingga kalau terjadi suatu gesekan ataupun sudah mulai ada isu-isu mengarah ke bullying, kita sudah tahu itu dulu, tackle itu dulu, sehingga itu juga kita komunikasikan ke orang tua. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi sebelum sampai ini isunya melebar atau menjadi suatu isu yang sampai bullying, kami tuh sudah komunikasikan ke orang tua, sehingga orang tua itu tahu lebih dulu. Karena bahayanya kalau orang tua tahu dari anak dulu, itu nanti isunya melebar. Jadi kami itu tadi perlunya sinergi dan hubungan komunikasi dengan orang tua, dan kita juga mau sepenuh hati itu untuk anak. Jadi tidak cuma saat pelajaran, tapi kita juga sebagai pendiri yang mendengarkan, ada untuk anak-anak, seperti itu sih. Oke. Jadi kira-kira setuju nggak nih Miss Dewi nih, atau teman kita Bu Dewi nih ya, bahwa guru-guru itu harus menjadi sahabat anak, guru-guru harus menjadi teman anak. Jadi bukan relasi atas dan bawah gitu. Gimana menurut? Setuju banget ya Bu. Jadi memang karena bullying ini tuh sering kali terjadi awalnya tuh bercanda, tapi lama-kelamaan kebablasan gitu. Jadi memang kami itu membangun bahwa sekolah itu untuk budayanya dulu, budaya anti bullying, bukan hanya memberikan sanksi bagi pelaku bullying, tapi membangun dulu anti bullyingnya. Jadi mungkin bisa awalnya kan kita harus memberikan pengertian bahwasanya bullying itu sesuatu yang bikin seseorang itu tidak nyaman begitu. Terus juga dampak-dampaknya banyak sekali. Mungkin bercandaan itu boleh ya Bu, bukan masuknya nggak boleh, mungkin karena salah satunya itu ya kedua belah pihak itu sama-sama senang, tidak ada yang keberatan, itu boleh bercanda. Terus juga misalkan dilakukan secara berulang-ulang, nah itu akan membuat tidak nyaman, itu nanti akan membuat bullying itu sendiri. Terus kemudian juga bisa jangan membawa fisik, membawa keluarga, atau bahkan kekurangan dari pribadi seseorang, itu akan nantinya ya bullying. Dan juga bullying sendiri kan bukan hanya tentang bullying fisik ya Bu, jadi memang banyak kayak verbal, terus juga
melalui media sosial barangkali anak-anak tuh sering chattingan gitu, terus nanti ada menimbulkan bullying gitu. Jadi memang guru itu harus bisa menjadi sahabat buat anak sendiri gitu. Oke. Kemudian ada tidak nih kebijakan kepala sekolah untuk menyampaikan gitu atau mengemas apa yang tadi dikatakan oleh Miss Arum dan Miss Dewi itu menjadi sebuah kegiatan atau komitmen bersama, begitu ada tidak? Ada Ibu, kita ada SOP di mana setiap guru mata pelajaran after mengajar itu harus menanyakan nih, hari ini are you happy today, atau ada sesuatu yang keberatan dari antara kalian semua. Nah, itu setiap guru harus melakukan itu, karena itu tadi kembali lagi keterbukaan itu kan perlu ya Bu ya. Mungkin dengan guru A anak belum bisa bicara, dengan guru B guru C dia cocok nih sama guru C, sehingga dia bisa mengungkapkan isi hatinya di guru-guru tersebut. Nah, oleh karena itu tidak hanya anak yang terbuka, guru pun saat menemui sesuatu yang janggal kita harus segera kita diskusikan bersama, dan juga harus keterbukaan itu kalau bisa ada masalah hari itu juga harus kita selesaikan dan kita sampaikan langsung ke orang tua seperti yang disampaikan Miss Arum tadi, supaya sebelum orang tua mendengar dari anak pun kita sudah mengkonfirm ke orang tua bahwa tadi terjadi seperti ini dan kita sudah membantu untuk menyelesaikan. Jadi orang tua tenang saat adanya hal-hal tersebut gitu, dan jadi lebih kepada pencegahan dulu Ibu. Iya, baik. Jadi setuju nggak ya kalau kita ada di kadang-kadang di depan rumah tuh suka ditempel gitu ya, tamu lapor 24 jam gitu ya. 1 kali 24 jam ya. Kalau ini adalah kalau bila ada masalah itu harus 1 kali 24 jam terselesaikan, begitu ya. Kalau gitu bisa ya. saat di sekolah sudah selesai, sehingga anak itu pulang itu sudah selesai. Sudah selesai gitu. ya. Jadi setuju ya, 1 kali 24 jam itu harusnya bisa tertangani diselesaikan gitu. atau Meskipun itu hal kecil ya Bu. Oke, supaya karena dari tidak hal kecil melebar. bisa jadi besar loh. Betul. Jadi pencegahan lebih penting. Gitu. Oke, sekarang kira-kira nih bagaimana mengajak peran serta ayah bunda atau orang tua ini ya, agar benar-benar bisa Bersinergi. sejalan nih dengan apa yang akan dilakukan oleh sekolah atau bersinergi, karena lumayan ayah bunda kan 3 tahun. Iya, Ya, benar. ya, Nah, selain parents dan meeting, ini sekali lagi mereka dalam kondisi psikologis yang labil, Betul, gitu betul. ya. Dan apalagi kalau sudah kelas 9. Mereka benar. cenderung untuk Udah mau menentukan pilihannya sendiri arah ya, Bu. Arahnya sendiri. Nah, dewasa lanjutan gitu ya. benar. Oke, jadi gimana nih cara sekolah? ya kerja sama dengan orang tua tentu itu yang paling penting, karena nggak cuma menitipkan ke kami sebagai sekolah ya Bu, tapi itu akan bersinergi dan rule-nya supaya sama saat di sekolah maupun di rumah. Selain parents meeting juga kita membawa di SMP Berbudi ada yang namanya guest parent teachers. Nah, itu menjadi ajang di mana mama papa nih, ayah bunda bisa berperan langsung menjadi sesuatu nih role model atau sesuatu inspirasi buat anak-anak di sekolah. Misal ini misalnya dalam artian ada profesi-profesi tertentu yang menarik nih, mungkin bukan Jadi profesi guysnya ini bukan dari luar tapi internal ya, Yes, orang tua sebagai sendiri praktisi ya. sendiri, Oke, Bu. berarti harus tahu nih orang tua Iya. profesinya apa. Nah, gitu misalnya ya. seniman, zaman sekarang kan ternyata oke. bisa menghasilkan ini kan ya, Benar menjadi penghasilan sekali, utama yang luar benar biasa sekali. di era ini. Iya. Mungkin anak-anak belum terpikirkan. Jadi YouTuber, wow. Jadi Penghasilannya inspirasi. jangan ditanya. Jadi tidak hanya profesional yang secara kantoran aja, tapi oke. banyak profesi-profesi yang bisa kita gali dari orang tua sendiri, itu menjadi sumber belajar kita juga gitu Ibu. Oh, oke, itu biasanya diadakan dalam 1 tahun ajaran itu berapa kali hal seperti Bisa itu? semester 1 kali, semester 2 1 kali, misalnya oke. seperti itu. Nah, itu kan jadi kerjasama yang baik antara sekolah dan juga orang Oke. tua gitu. Jadi ada parents meeting, ada guest teacher, kemudian Iya. ada lagi apakah ada seminar-seminar tentunya atau iya. Tentunya untuk itu tadi kayak bullying nih ya. Mungkin orang tua sendiri belum teredukasi semua ya. Kita nggak pernah tahu anak-anak kita dari latar belakang keluarga yang seperti Benar. apa gitu. Yang mungkin parents meeting secara offline maupun online. Mungkin mama papa yang sibuk tetap kita edukasi juga melalui fasilitas online juga mungkin. Nah, oleh karena itu sering-seringnya adanya edukasi tersebut, harapannya sinergi sekolah dan orang
orang tua bisa terbentuk dengan baik. Iya. Oke, luar biasa Iya. ya gitu ya. Jadi mama papa atau ayah bunda jangan lupa bahwa kita harus selalu bersinergi gitu ya. Apalagi kalau kita tadi ya maraknya bullying di mana-mana itu termasuk bullying dengan menggunakan gadgetnya gitu betul. ya, yang membuat akhirnya anak stres seperti Iya. itu. Dan kemudian bagaimana juga ayah bunda bisa selalu berkolaborasi Betul. ya untuk satu tidak menciptakan anak yang enak dibully Iya dong. dan yang Iya. kedua adalah tidak menciptakan juga anak yang senang membuli Nah, gitu betul ya. sekali. Dan itu sudah disiasati oleh sekolah berbudi. Betul, Begitu ya. Ibu. Jadi selain kurikulum, kemudian tadi kita bicara bullying ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin sekali bicara tentang pendidikan karakter. Nah, iya. Kira-kira jujur buat saya itu pendidikan dalam menyelesaikan kurikulum itu bukan hal yang paling utama, tapi kemudian bagaimana membentuk karakter anak didik kita, karakter siswa-siswi kita, buat saya itu yang menjadi utama, gitu. Betul. Nah, kira-kira bagaimana pendidikan karakter di sekolah Berbudi ya. berbudi? Baik Ibu, di kami juga pendidikan karakter menjadi salah satu value utama di sekolah kami. Tentunya Oke. tidak hanya muridnya aja, gurunya dulu Ibu, supaya kita juga membangun lingkungan yang baik ya Bu ya. Anak kita Oke. juga punya 9 pilar kebudiluhuran, itu tidak hanya sebagai teori saja yang masuk mata pelajaran, tapi yang lebih penting adalah aplikasi di lapangan. Oke. Seperti itu, dari gurunya memahami dulu value-value-nya, lalu itu disampaikan ke anak dan dicontohkan secara everyday ya, di tiap Ya. hari, sehingga anak melihat dan meniru. Itu jauh lebih penting. Oke. Seperti itu. Jadi 9 pilar karakter ini adalah bukan hanya untuk siswa, Tidak tapi dong, juga Bu. Gurunya dulu. Guru dulu ya, Betul. untuk guru dulu. Ya luar biasa karena Harus guru memahami memberi dulu. contoh. Kalau guru tidak memberi Betul. contoh, apa yang terjadi Iya, gitu ya. Dan setiap mata pelajaran bisa terintegrasi Oke, semua masuk oke. ke 9 pilar tersebut gitu. Karena anak selalu belajar dari contoh. Betul. Gitu ya. Jadi harus gurunya. Oke, kira-kira gimana menanggapi apa yang dikatakan Miss Sylvia atau prinsipalnya di Miss Iya. Anum gitu ya? Betul Aduh, banget. aku disuruh belajar lagi gitu ya. Gimana? Ya tentu itu dengan penuh kesadaran ya, Miss. Kita mengajar di sekolah budi luhur ataupun di sekolah SMP berbudi dengan adanya 9 pilar keluhuran yang dengan nilai-nilai luhur, itu tidak cuman kita ajarkan ke siswa-siswa kita ya dan diaplikasikan dalam keseharian seperti itu, tapi kami juga harus menghidupi itu karena sebagai guru ya, namanya juga guru, digugu dan ditiru. Jadi dengan contoh nyata yang kita lakukan, kalau kita sudah melakukan contoh, anak-anak itu kan learning dari ini ya, Iya, example benar, seperti itu. Kalau itu cuma teori-teori itu ya udah keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, terus Keluar tapi keluar telinga telinga kiri, kiri ya, seperti ya, itu. ya. Jadi hanya dikiranya yeping gitu ya. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya kayak gitu. Tapi kalau kita mencontohkan seperti itu dan pendidikan karakter itu juga bekal ya untuk anak-anak Miss gitu. Kalau materi belajar itu mereka bisa belajar dengan banyak source, tapi guru berperan untuk mengajarkan karakter yang luhur untuk anak-anak itu sebuah bekal anak di masa depan. Saya selalu tekankan ke anak-anak, kamu punya skill, kamu punya kepintaran, tapi apa yang bisa kamu bawa itu adalah nilai-nilai karakter. Itu juga yang akan dinilai oleh nantinya kalau kamu sudah di dunia kerja maupun di dunia seperti itu. Miss. Jadi ya saya tekankan itu. Oke, gimana untuk Miss Dewi gimana nih sebagai guru? Kenzi. Ya, bukan cuma Kenzi tapi juga guru eksak gitu ya. Gimana? Oke, jadi memang pilar-pilar itu sendiri kan guru itu sebagai role model ya Bu. Jadi memang guru itu sudah harus memahami dan juga menerapkan, bukan hanya sekedar menyampaikan ke siswa, tapi juga harus mengalami siswanya sendiri. Jadi setiap pilar-pilar itu kan nanti penerapannya sangat banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Misalkan ada nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, itu kan sangat banyak sekali yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Menarik. Apalagi tadi Miss Arum mengatakan bahwa menghidupi, Betul. gitu ya, menghidupi nilai-nilai 9 pilar karakter itu ya. Yes. Karena saya juga yakin kalau tidak dihidupi dulu gitu ya, nilai-nilai itu
oleh pribadi, maka kita tidak akan bisa menularkannya gitu ya, atau mentransfer karena tidak hidup. Tapi kalau hidup kita akan selalu bisa berrelasi gitu ya dengan perilaku-perilaku yang positif gitu. Luar biasa buat saya gitu ya, dan pastinya sukses selalu Amin. untuk SMP Berbudi di Jogja gitu, Terima dan kasih. tadi selalu menghidupi nilai-nilai karakter Betul. sehingga melahirkan Generasi cerdas anak berbudi bangsa luhur. yang berkarakter, Yes. cerdas, Cerdas dan berbudi berbudi luhur. Ya, baik ayah bunda, demikian, and stay tuned and cerdas berbudi luhur.